Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salih Hidayat dari ProBSP. Saya akan membawakan materi yaitu faktor individu dalam berorganisasi. A. Karakter individu dalam organisasi. Organisasi adalah kumpulan orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan. Sedangkan individu adalah unit terkecil dari bagian sosial masyarakat. B. Kontribusi dan kompensasi. 1. Kontribusi adalah apa yang diberikan oleh individu bagi organisasi atau perusahaan. Kontribusi yang diberikan individu pada perusahaan yaitu usaha, kemampuan, loyalitas, waktu, dan kompensasi. 2. Kompensasi adalah apa yang dapat diberikan oleh organisasi atau perusahaan. Kompensasi dari organisasi kepada individu yaitu upah, kepastian dan keamanan kerja, benefit, status, dan peluang promosi. Ada 3 hal yang harus dipahami dalam faktor individu dalam organisasi, yaitu A. Kontrak psikologis adalah kesepakatan yang tidak tertulis yang muncul ketika tenaga kerja bergabung dalam sebuah perusahaan. B. Kesesuaian tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan dalam seleksi mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dilakukan dengan ketat, tetapi kadang menghasilkan sesuatu yang tidak diinginkan. Ini menyangkut faktor manusia yang tidak sempurna. C. Keragaman individu dalam organisasi. Perusahaan perlu memahami keragaman individu secara terbuka, karena manusia ditardikkan tidak sama, baik dari sisi latar belakang dan pendidikan. Perilaku dan kepribadian individu. Kepribadian di sini adalah karakteristik psikologis dan perilaku dari individu yang membedakan antara individu yang satu dengan individu yang lain. 2. Perilaku adalah perwujudan tingkah laku dari individu yang ditentukan oleh kepribadian masing-masing. Griffin 2000 juga menjelaskan model 5 dimensi mengenai kepribadian, yaitu 1. Tingkat persetujuan menunjukkan tingkat kemampuan individu dalam berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. 2. Tingkat kesadaran dan keseriusan cenderung memiliki perhatian yang serius terhadap pekerjaan sehingga kerjanya lebih terorganisir. 3. Tingkat emosi yang negatif. Individu ini akan memiliki perilaku yang kurang sabar dan agresif. 4. Tingkat keleluasan dalam berinteraksi individu ini akan membuat orang-orang di sekelilingnya merasa nyaman dan leluasa berinteraksi dengannya. 5. Tingkat keterbukaan. Individu ini dapat menerima ide orang lain, mau belajar dari orang lain, dan keterbukaan menerima kritik dan saran, perilaku individu dan sikap dalam berorganisasi. Griffin 2000 menjelaskan bahwa sikap memiliki 3 komponen utama, yaitu A. Komponen efektif. Perusahaan yang dirasakan dari seseorang mengenai gagasan. B. Komponen kognitif. Pengetahuan mengenai sesuatu. 3. Komponen intensi. Harapan dari seseorang sebagai akibat dari gagasan. Di sini pun perilaku individu dan persepsi dalam berorganisasi. Persepsi selektif yaitu proses penyelesaian informasi mengenai sesuatu di mana suatu tersebut berbagai kontradiksi dan ketidaksesuaian dari persepsi awal yang kita yakini. Sedangkan persepsi stereotip yaitu proses pelabelaan seseorang berdasarkan oleh seseorang, perilaku individu, dan stres. Griffin 2000 membagi individu dalam perilakunya stres menjadi 2 tipe, yaitu individu bertipe A adalah
individu yang bersifat kompetitif dan sangat menyukai pekerjaannya dan sangat dapat mengatur pekerjaan dengan waktu yang tersedia sekalipun terbatas. Individu bertipe B adalah individu yang kurang memiliki sifat kompetitif dan kurang menyukai pekerjaan serta kurang terampil dalam mengatur pekerjaan dengan waktu yang diberikan. Sekian, terima kasih.